أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Mengajak pada jamaah semua untuk sama-sama belajar dari sebuah kitab Tauhid. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama di Saudi Arabia, yaitu penulisnya Dr. Shaleh Fauzan Al-Fauzan. Beliau ini salah satu dari anggota Lajnah Ad-Daimah di kerajaan Saudi Arabia. Kalau mudahnya di Indonesia itu seperti MUI, ya, seperti MUI. Dan di dalam kitab ini dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid, bahaya-bahaya kesyirikan dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan bacakan dan berusaha untuk menjelaskan sedikit kepada jamaah semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Qala al-muallif rahimahullah, hafizahullah, berkata pengarang kitab di sini, al-inhirafu fi hayatil basyariyah, penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Beliau di sini mengatakan khalaqallahul khalqa li'ibadati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya untuk ibadah. Kasih ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan jin tujuannya untuk ibadah, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Wa hayya alahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi manusia tersebut apa-apa yang bisa membantu dirinya untuk beribadah kepada Allah, yaitu berupa rizki. Rizki itu enggak cuma harta, ya, enggak cuma duit, kesehatan rizki juga, ya. Waktu luang rizki juga. Harta rizki juga. Maka semuanya itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk supaya manusia tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah ibadahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh dari manusia tersebut rizki. Wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku juga enggak butuh makan. Innallah huwar razzaq. Sungguhnya dialah Allah yang Maha Pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi maha kuat. Kita perhatikan di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma uridu minhum min rizqin. Aku enggak butuh rezeki. Ya, aku enggak butuh rezeki. Dan juga enggak butuh minum. Innallaha huwa razzaq. Allah adalah zat yang maha memberikan rezeki. Maka dalam ayat ini, setelah Allah bahas tentang rezeki, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala bahas tentang penciptaan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang rezeki, maka kata para ulama, ini ada hubungannya, yaitu rezeki Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar manusia tersebut menggunakan rezekinya untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau hafizahullah melanjutkan, wan nafsu bi fitratiha idza turikat kanat muqirratan lillah bil uluhiyah. Dan jiwa yang lurus itu, yang sesuai dengan fitrahnya, apabila jiwa tersebut dibiarkan, maka jiwa tersebut mengikrarkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-uluhiyah, yaitu zat yang satu-satunya tempat untuk diibadahi. Ya, satu-satunya tempat untuk diibadahi. Uluhiyah artinya sama dengan ilahiyah atau sama juga dengan ibadah. Maka fitrah manusia ketika dia masih lurus, belum tercampur, belum terpengaruh dengan akidah-akidah yang menyimpang, kesyirikan-kesyirikan dan lain sebagainya, maka fitrahnya akan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, mahabbatan lillah ta'buduhu la tusyriku bihi syai'an. Jiwanya yang masih lurus tersebut akan tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Walakin yufsiduha wa yanharifu biha an dzalik ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jinni. Akan tetapi yang merusak fitrah yang lurus, fitrah yang bertauhid itu adalah apa-apa yang dihiasi oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Bima yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, yang mana mereka itu senantiasa membisikkan kepada manusia perkataan yang indah. Perkataan yang indah, akan tetapi perkataan tersebut menyesatkan, ya. Maka fitrah yang lurus dia akan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Fatauhidu markuzun fil fitri. Maka pada hakikatnya tauhid itu dia tertancap pada jiwa-jiwa yang lurus tadi, pada jiwa-jiwa yang suci, ya, yang belum terpengaruh pemikirannya, ya, akidah-akidahnya belum terpengaruh. Wasyirku ta'irun wa dakhilun 'alaiha. Sementara kesyirikan itu asalnya dari luar, Pak. Ya, asalnya dari luar, ya, dimasukkan ke dalam, ya, sehingga jiwa yang lurus tauhid tadi menjadi bercampur dengan kesyirikan. Kalau Allah Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang perkara ini, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah wahai Muhammad wajahmu kepada agama yang lurus, hanif. Al-hanif yakni al-ma'il ilal khair, ila tauhid, yaitu jiwa yang condong kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yang mana tauhid ini sudah Allah fitrahkan kepada manusia dan tidak ada yang bisa mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dijelaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah di sini maksudnya dalam keadaan bertauhid, ya. Bukan hanya dalam keadaan bersih dari dosa, tapi dalam keadaan bertauhid. Fa abawahu yuhawidanah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, kemudian menjadikan dia Nasara, atau menjadikan dia sebagai Majusi, atau agama-agama yang lain. Jadi kalau ada anak bayi lahir, pada hakikatnya anak tersebut masih fitrah,
ya, masih fitrah dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis kitab mengatakan fal aslu fi bani Adam at-tauhid. Pokok pertama, pondasi pertama yang ada pada anak cucu Adam adalah mereka semuanya bertauhid, ya, bertauhid. Kemudian di sini Dr. Shalih Fauzan mengatakan al-Islamu min ahdi Adam alaihi salam wa man jaa ba'dahu min dzurriyyati qurunan tawilan. Islam itu adalah apa-apa yang ada pada zaman Nabi Adam alaihi salam dan pada zaman setelah Nabi Adam alaihi salam dengan kurun waktu yang lama. Kurun waktu yang lama. Jadi sejak Nabi Adam sampai waktu yang di sana sebelum timbul kesyirikan, maka di saat itu manusia pada hakikatnya bertauhid. Walaupun di sana ada dosa-dosa, tapi dosa-dosa syirik belum ada. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, manusia itu adalah satu, ummatan wahidah, satu umat. Satu umat di sini dikatakan maksudnya adalah bertauhid. Ya, satu umat di sini dikatakan oleh para ulama adalah bertauhid. Mereka bertauhid semua. Ya. Kemudian faba'atsallahu an-nabiyyin. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala utus para nabi sebagai apa? Mubasysyirin, pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan pemberi peringatan. Ya. Jadi sejak Nabi Adam sampai sebelum terjadi kesyirikan di dunia ini, maka semua manusia bertauhid walaupun di sana ada dosa. Wa awwalu ma hadatsa syirku wal inhirafu anil aqidati fi qaumi Nuhin. Dan pertama kali terjadi kesyirikan pertama kali terjadi dan penyimpangan terhadap akidah pertama kali terjadi itu di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dari satu akidah belum ada kesyirikan pada saat itu, ya, walaupun dosa selain syirik ada, maka di zaman Nabi Nuh ini terjadi kesyirikan. Akan tetapi untuk perlu kita ketahui bahwa para ulama mereka berselisih tentang kapan pastinya terjadi kesyirikan, ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan kesyirikan terjadi yaitu di zaman pada anak-anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil. Kemudian di antara para ulama juga ada yang mengatakan kesyirikan terjadi di zamannya Nabi Idris. Kemudian ada juga yang mengatakan kesyirikan terjadi pada zamannya anak-anak Qabil. Kalau tadi anak-anak Adam, sekarang anak-anak Qabil. Kemudian yang berikutnya yang insya Allah lebih kuat kesyirikan terjadi yaitu di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ya, di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Maka di sini kita akan melihat dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa, "Fakana alaihi salam awwala rasulin," kata pengarang kitab di sini, dan adalah Nabi Nuh alaihi salam rasul yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan ini pendapat para ulama insyaallah yang kuat adalah
kesyirikan terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kemudian juga ada pernyataan dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana baina Adam wa Nuhin alaihi assalam asyratu qurun." Adalah jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu sebanyak 10 generasi. 10 generasi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian dikuatkan juga oleh perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau di sini mengatakan wa hadzal qaul huwa shawab qat'an. Dan pernyataan ini lebih tepat secara dalil. Kenapa? Di sini dia membawakan fa inna qira'ata Ubay bin Ka'b yakni fi ayatil Baqarah fakhtalafu fa ba'athallahu an-nabiyyin. Di dalam riwayat qiraahnya Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana nasu ummatan wahidah, di dalam riwayatnya Ubay bin Ka'ab ada kata-kata fakhtalafu, mereka berselisih. Kemudian baru fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu diriwayatkan bacaannya dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sanadnya, sama seperti hadis. Makanya ada istilah qiraah yang sahihah, kemudian qiraah yang dhaifah, ada lagi qiraah yang syadzah dan lain sebagainya. Jadi bukan palsu. Kalau riwayat kita yang sekarang itu adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Wa yashhadu li hadhihi al-qira'ah qauluhu ta'ala. Dan dikuatkan pula pernyataan di sini bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama adalah sabda Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu." Dan tidaklah manusia itu kecuali adalah umat yang satu, akan tetapi setelah itu mereka berselisih. Mereka berselisih bukan dalam perkara dunia, tapi berselisih tentang akidah, tentang tauhid, ya, tentang akidah dan tauhid. Kemudian Dr. Shalih Fauzan di sini mengatakan, yuridu rahimahullah anna bi'tsatan nabiyyin sababuha al-ikhtilafu amma kanu alaihi min ad-dini sahihi. Yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasannya diutusnya para nabi di antara sebabnya adalah apa yang terjadi di kalangan mereka, ya, yaitu tentang akidah yang sahih, karena di sana sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan tentang akidah. Kama kanatil arabu ba'da dzalik ala dini Ibrahim alaihi salam. Seperti yang terjadi setelah itu tentang agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi agama Nabi Ibrahim alaihi salam pun terjadi perubahan setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hatta jaa Amr bin Luhai al-Khuzai, sampai datang seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Ini diingat-ingat ya. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Jadi kalau ngasih nama anak jangan kasih nama Luhai. Ya. Amr bin Luhai al-Khuzai. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai? Faghayyara dina Ibrahim. Dia merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wajalabal asnama, membawa patung, ya, dari negeri lain. Ila ardil Arabi wa ila ardil Hijaz, ke negeri Arab dan ke negeri-negeri Hijaz. Bisifatin khassah, dengan
patung-patung yang berciri khusus, ya, berciri khusus. Fa'ubidat min dunillah. Maka dengan dibawanya patung tersebut ke negeri Arab, pada saat itu agama kaum Arab adalah agama yang menganut agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tapi Amr bin Luhai bawa patung dan lama-kelamaan patung tersebut disembah, ya, min dunillah. Apa yang terjadi? Wantasyara syirku, tersebarlah kesyirikan fi hadhil biladi al-muqaddasah, di negeri yang suci, yaitu Makkah al-Mukarramah wa majawaraha, dan sekitar negeri Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Luhai ini adalah orang Arab. Orang Arab. Suatu hari dia pergi ke negeri Syam. Kalau sekarang negeri Syam itu kalau masuk diantaranya Palestina, ya, Suriah, mungkin Lebanon, ya. Maka di sana Amr bin Luhai menyaksikan orang-orang sedang beribadah kepada patung, ya, kepada berhala. Ini menarik juga, ya, pikirnya seperti itu. Orang beribadah kepada Tuhan yang nampak, ya, pada patung-patung. Dibawalah beberapa patung, beberapa berhala ke negeri Arab, ya. Maka lama kelamaan berhala tersebut disembah menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Lata. Kenal Lata? Lata dan Uzza, ya. Lata ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aslinya dia adalah orang soleh. Lata itu lakop, ya, sebutan untuk orang soleh ini. Dan ini tukang buat roti. Tukang buat roti. Kemudian pada saat musim haji di zaman itu, maka dia bagi-bagikan roti ini. Soleh, kemudian dia dermawan juga, ya. Dia bagi-bagikan roti secara gratis, ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, akhirnya orang-orang di situ karena sudah terpengaruh dengan patung-patung yang dibawakan oleh Amr bin Luhai, menjadikan patung Lata, ya, dijadikanlah patung Lata ini. Untuk apa? Untuk mengenang, katanya, mengenang jasa tentang orang soleh ini, ya. Dikenang, kemudian mulailah saat itu setan membisikkan untuk beribadah dekat patungnya Lata, ya, beribadah kepada Allah, sholat dekat patungnya Lata, kemudian berdoa dekat patungnya Lata dan sebagainya. Maka lama kelamaan, karena setan terus menghembuskan kesesatannya, maka dijadikanlah Lata ini sebagai wasilah, bahkan dikatakan sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjalannya waktu, lama kelamaan jadilah Lata ini sebagai sembahan yang disembah oleh manusia pada saat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal terjadi kesyirikan di Jazirah Arab. Maka aslinya agamanya kaum Arab pada saat itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Illa an ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyin, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Jadi awalnya pada zaman Nabi Ibrahim manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, beribadah di Ka'bah, ya. Kemudian setelah peninggalannya Nabi Ibrahim alaihi salam, manusia mulai melenceng akidahnya, ya, menyimpang akidahnya, bahkan menjadikan Lata sebagai sembahan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nabi terakhir. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'an nasa ila tauhidi, yaitu Rasulullah SAW kembali menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'i millati Ibrahim, dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Makanya di antara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh tentang syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Apa contohnya? Kurban. Ada lagi? Haji, ya. Itu syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan agama para nabi adalah Islam. Hanya saja syariatnya yang berbeda, ya. Tata cara ibadah dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Wajahada fillah haqqa jihadi, dan Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad, dengan sebenar-benarnya dakwah, ya. Hatta adat aqidatut tauhidi wa millatu Ibrahim, sampai kembali, ya, akidah tauhid dan kembali pula agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kassaral asnama, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala, seperti yang sudah kita jelaskan dalam tafsir surah An-Nasr. Dimana ketika itu Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, menduduki Ka'bah, ya. Kemudian disuruhlah salah seorang sahabat untuk menghancurkan berhala Lata, ya, sampai memenggal jin Lata, ya, jin Uzza, maaf. Wa akmalallahu bihid dina, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya pada saat itu. Al yauma akmaltu lakum dinakum, ya, pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama bagi kalian, agama Islam bagi kalian. Wa atamma bihi ni'mata 'alal alamin, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pula nikmatnya terhadap seluruh alam. Maka di saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasarat ala nahjihil qurunal mufaddalah min sadri hadhil ummah, maka jadilah manusia pada saat itu orang-orang yang hidup di generasi pertama dari kalangan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila anfahsyal jahlu fil qurunil mutaakhirah, sampai berjalan waktu pada waktu yang belakangan, ya, pada waktu akhir-akhir, kejahilan itu muncul lagi, ya. Kesyirikan itu muncul lagi. Wadakhala ad-dakhilu minad diyanatil ukhra, dan agama Islam dimasuki dengan agama-agama yang lain. Maksudnya seperti ini. Pemikiran-pemikiran agama lain masuk ke dalam agama Islam. Seperti yang sudah pernah kita singgung tentang pemikiran kaum liberal, ya, di mana mereka tidak mewajibkan sholat, tidak lagi mewajibkan puasa, ya, enggak mewajibkan zakat, haji, perempuan enggak wajib pakai hijab katanya. Ya, ini adalah pemikiran kaum liberal. Fa'ada syirku ila katsirin min hadhil ummah, maka kembalilah kesyirikan ini kesyirikan lagi terjadi pada umat bisababi du'atid dhalalah, dengan sebab adanya dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan. Ya. Maka anak-anak sekalian, hati-hati. Banyak dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan. Apalagi yang sekarang lagi heboh, ya. Yang katanya si merah dengan Kang Saifuddin, ya. Itu, ya. Itu adalah dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan. Maka yang seperti itu enggak boleh diikuti. Kemudian sebab berikutnya adalah
bisababi al-bina'i 'alal kubur, dengan sebab dibangunnya, dimegah-megahkannya kuburan orang-orang soleh, ya. Maka dimegah-megahkannya kuburan orang soleh ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan nanti manusia akan berlebihan, ya, berlebihan mengagung-agungkan kuburan, mutamatsilan bi ta'zimil auliya, seperti mengagung-agungkan para wali, kemudian orang-orang soleh, ya, dengan dalih cinta kepada mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi dikhawatirkan seperti yang terjadi pada Lata dan Uzza. Ya. Awalnya mereka menjadikan patung Lata hanya untuk mengenang, tapi lama kelamaan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, lama kelamaan jadikan sembahan dan sebagainya. Kemudian wattukhidat awsanan tu'badu min dunillah bi anwa'il qurubat min du'ain, dan dijadikanlah hal-hal tersebut sebagai awsanan, yaitu sembahan-sembahan, tu'badu min dunillah, yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bi anwa'il qurubat, dengan berbagai macam cara peribadahan, min du'ain, dari mulai doa, ya. Ada orang doa mintanya sama pohon, ya. Ada orang doa mintanya sama kuburan. Boleh nggak doa di kuburan? Hah? Boleh, ya. Maka berdoa di kuburan, para ulama membagi hukumnya, ya. Hukum berdoa di kuburan. Yang pertama, kalau orang yang berdoa di kuburan, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan, akan tetapi dia meyakini bahwasannya berdoa di kuburan itu afdal, lebih utama, lebih manjur ketimbang doa di masjid, ketimbang doa di rumah, maka ulama di sini mengatakan hukumnya bid'ah, ya, bid'ah. Misalnya si fulan pengen doa, wah, kewali nih, kewali si fulan, doa ke kuburan wali, di sana lebih manjur doanya. Maka ini jatuh kepada kebid'ahan. Ketimbang milih masjid, malah milih doa di kuburan. Kemudian kalau dia berdoa meyakini bahwasanya penghuni kubur tersebut sebagai wasilah, tahu nggak wasilah? Perantara. Wasilah itu perantara. Misalnya seperti ini, Mbah, tolong sampaikan sama Allah, aku pengen minta ini, ya, itu wasilah itu namanya, perantara. Maka kata para ulama ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Syariatnya apa? Syariatnya kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Maka ini juga jatuh kepada kesyirikan. Berwasilah, ya, dengan perantara mayit. Kalau wasilah dengan orang soleh boleh. Orang yang masih hidup maksudnya. Mas, doakan aku ya. Misalnya masnya mau pergi haji, mas doakan saya, boleh, ya, doakan saya. Apalagi kalau doanya sama kuburan, ini jelas. Doanya sama pohon, doanya minta sama Nyi Roro Kidul, ya. Sama apa lagi? Sama sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, maka ini jelas jatuh ke dalam syirikan, ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau dia berdoa dengan keyakinan bahwasanya Allah yang mengabulkan, tapi doanya di kuburan, dia meyakini doanya manjur di kuburan, lebih manjur daripada masjid, maka ini jatuh ke dalam kebid'ahan. Nah, wastighatsatin, dan juga beristighatsah, wa dzabhin wa nadhrin li maqamatihim,
doa, kemudian istighatsah, kemudian sembelihan, nazar, semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak untuk makhluk. Ya, tidak berhak untuk makhluk. Wa summu asyirka tawassulan bis sholihin, dan orang-orang yang melakukan ini mereka menyebut ini adalah tawassul, ya, tawassul dengan orang-orang yang saleh. Wa izharon li mahabbatihim, dan menampakkan kecintaan terhadap orang-orang saleh. Walaysa ibadatan lahum, dan bukan sebagai bentuk ibadah kata mereka, akan tetapi itu hanya kata mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ketiga, maaf, Az-Zumar ayat yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrikin dahulu mereka mengatakan ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza atau sembahan-sembahan lain, apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Maka bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kemudian Dr. Shalih Fauzan di sini mengatakan, wa ma'a hadza asyirku alladzi waqa'a fil basyariyati qadiman wa haditsan fal aktsariyatu minhum yu'minuna bi tauhidir rububiyyati. Dan bersamaan dengan saat ini kesyirikan yang terjadi di kalangan manusia, baik yang lalu ataupun yang sekarang, kebanyakan mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman dengan tauhid rububiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah adalah zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan sebagainya. Dan iman yang seperti ini, mohon maaf saya sampaikan, ternyata diteliti oleh para ulama juga diimani oleh bapak moyangnya syaitan, yaitu iblis. Apa kata iblis ketika dia diusir dari surga? Rabbi, wahai Rabbku. Dia mengakui Allah sebagai Rabbnya, ya, tapi yang terjadi dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kira kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengimani Allah. Mereka beriman kepada Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrikin? Karena mereka melenceng dalam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping mereka beribadah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan, tapi mereka juga meyakini bahwasanya Lata dan Uzza sebagai sembahan-sembahan yang mereka sembah. Nah, masih lama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan faedah dari tafsir juz amanya.